Jadi saat Nabi Daud melihat ada belalang itu, kemudian dikejar belalang itu. Nah, ternyata belalangnya itu akhirnya terbang lagi, mencolot lagi, terbang lagi, mencolot lagi, sampailah akhirnya masuk ke jeding, ya kan? Ceritanya kan gitu. Nah, ke pemandian, ke jedingan gitu loh ya, seperti kamar mandi begitu. Cuma kamar mandi zaman dulu ya, tentu tidak sama dengan kamar mandi zaman sekarang. Nah, ternyata di situ ada wanita cantik yang sedang mandi, gitu. Ada wanita cantik yang sedang mandi. Lah, kaget juga dia. Wah, lah, kok ono wong wedok kok ya wayune kaya ngono ta ya. Nah, gitu. Lah kemudian dia mulai tanya-tanya, cari-cari informasi, siapa itu yang rumahnya sana, yang nah, itu. Tanya, oh itu Pak, itu istrinya si Fulan. Siapa si Fulan itu? Ya itu, jamaah bapak itu, gitu. Nah, akhirnya timbullah dia menggunakan kekuasaannya, dia menggunakan kewenangannya untuk bagaimana agar si Fulan ini mati. Karena dia raja atau imam atau amir atau khalifah yang wajib ditaati, maka semua perintahnya ya harus jalan. Nah gitu. Nah, akhirnya para sedulur, ceritanya kan dia bikin pas ada peperangan dengan orang-orang yang kafir. Nah, dia membuat cara bagaimana si Fulan ini agar mati. Nah, Fulan disuruh diletakkan di bagian di barisan yang mesti terbunuh, gitu. Jelala pada saat itu si Fulan selamat, nggak mati. Nah, gitu kan. Lah, kemudian pas pada peperangan lagi entah tahun berikutnya, si Fulan juga lagi diletakkan atau diperintahkan untuk ditempatkan di suatu tempat yang mesti nanti itu umpama terjadi peperangan dia terbunuh lebih dahulu. Ternyata sampai kedua itu juga nggak mati. Nah, itu dia masih selamat, Allah menyelamatkan. Nah, di peperangan yang ketiga betul-betul akhirnya mati. Nah, mati. Seneng Nabi Daud. Wah, tadi rondo temen ya arek iki. Lah itu ditenteni rondone tatano lah gitu. Lah, setelah janda betul, kemudian disitulah niatnya untuk memiliki si perempuan itu diutarakan kepada perempuan itu, dilamar akhirnya. Dan singkat cerita akhirnya betul-betul jadi istrinya. Para warga jamaah sekalian, niat itu betul-betul ada di dalam hati. Pada saat itu tidak ada satupun yang tahu bahwa di dalam rencananya dia yang begitu terbungkus baik, nggak ada yang tahu bahwa itu ada niatan busuk, itu nggak tahu, sama sekali nggak ada yang tahu itu. Orang-orang melihatnya ya yang namanya perintahnya imamnya, amirnya, nabinya, rasulnya yang harus ditaati memang ya semua itu lillahi ta'ala gitu, karena Allah yang merintah ya karena Allah, yang diperintah ya karena Allah, ya semua begitu. Ternyata yang merintah tidak karena Allah, ya toh. Nah, kemudian sudah itu tidak ada yang tahu, betul-betul nggak ada yang tahu. Nabi Daud pun juga merasa gitu, ini sebenarnya ya salah. Nah itu, maka
maunya dia memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, bahkan di 10 hari di bulan Suro itu, nah itu dia itu fokus untuk berzikir kepada Allah, taqarrub ilallah, ya tujuannya juga untuk mengampuni dosa-dosanya. Pada saat tanggal 1 Suro, dia mestinya itu semacam topo gitu ya, semacam topo, maunya dia minta ampun kepada Allah, taqarrub ilallah, memuji kepada Allah agar dosa-dosanya dimaafkan. Nah itu ada di dalam satu ruangan yang dijaga oleh pasukan, gitu ya, dijaga oleh pasukan, dan ruangan itu terkunci dari segala arah, karena memang atas perintahnya Nabi Daud. Lola kok ya ada 2 orang, yang satu gembel, yang satu necis, ya, itu datang ke tempatnya dia, gitu. Lah dia lagi enak-enak khusyuk taqarrub kepada Allah, ada 2 orang, kaget dia. Loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa, ada apa kamu, gitu. Nah, kemudian yang gembel ngomong, inna hadza akhi, ini yang orang yang necis ini, yang pakaiannya bagus ini adalah saudaraku, saudara seiman maksudnya. Nah, dia punya sudah 99 kambing. Lah saya cuma punya 1 kambing. Lah karena dia ingin itu kambingku itu diminta oleh dia, dan saya nggak punya kuasa untuk menolaknya, karena dia memang menguasai saya. Ya, jadi ini cara bahasa Surabaya kan, goblok kon. Nah mungkin gitu ya, goblok kon. Kok bisa-bisanya itu loh, wong sudah punya 99 kambing, kok temanmu punya 1 saja kok masih kamu minta itu. Lah itu, laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji, sungguh itu dia aniaya itu. Nah itu, oh gitu ya Pak ya, berarti dia aniaya ya Pak ya. Iya itu aniaya, itu dosa itu. Oh ya sudah kalau gitu Pak, cara bahasa kita sekarang gitu ya, jaya kalau hera Pak ya. Nah gitu. Kemudian dia pergi, ternyata perginya ditoleh karo Nabi Daud. Duh, wong loro iki gak ono. Lah iki mau nandi wong loro iki mau. Nah, baru dia sadar bahwa itu tadi adalah utusan Allah berupa malaikat. Kemudian dia sujud kepada Allah, minta ampun. Dikira sujud 1 jam, 2 jam gitu saja sudah turun ampunan. Ternyata Allah murka, Bro, marah betul. Kamu seorang pemimpin yang ditaati, ternyata kamu punya niat busuk, ya. Allah murka betul itu. Sampai 1 hari 1 malam itu enggak makan, enggak minum, enggak batal, ya. Terus sujud terus, enggak tidur, enggak apa itu, sujud terus. Sehari semalam Allah tidak mengampuni. Ternyata hari yang kedua juga Allah tidak menurunkan ampunan. Sampai 1 minggu Allah tidak menurunkan ampunan. Dosamu besar banget kamu. Dosamu besar banget kamu. Lah itu. Kamu seorang pemimpin, ternyata kamu menggunakan kekuasaan kamu dengan dalih, dengan alasan yang luar biasa baik, tetapi niatmu sangat busuk. Nah gitu. Sampai hari yang ke-31 bulan penuh enggak makan, enggak minum, enggak batal,
sujud terus Allah tetap masih murka. Baru 40 hari taubatnya Nabi Daud diterima oleh Allah. Nah itu. Karena Nabi Daud aniaya kepada manusia lah. Sekarang manusia yang dianiaya sudah mati. Padahal orang masuk surga itu nggak ada membawa dosa, itu nggak ada, harus diampuni. Lah dia punya dosa kepada manusia. Gitu lah. Sekarang dia mau minta maaf kepada siapa? Manusia yang didurhakai, didolimi itu sekarang sudah mati. Minta maaf kepada siapa? Nah itu. Maka supaya Allah mau memaafkan dosanya dia, yaitu sampai seperti itu, 40 hari 40 malam sujud terus, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak batal itu. Sampai seperti itu. Nah, jadi para jamaah kalau punya kesalahan kepada manusia, jangan harap Allah mau mengampuni ya. Allah tidak akan mau mengampuni dosa di antara anak Adam dengan anak Adam, manusia dengan manusia, tidak akan. Yang bisa memaafkan itu ya hanya anak Adam itu sendiri. Nah itu. Kalau dia tidak mau minta maaf, besok pada hari kiamat, itulah pembalasannya yang luar biasa menakutkan. Kita sudah beramal banyak, ternyata amalan kita itu dibikin royokan, dibikin royokan oleh orang-orang yang kita aniaya. Sekarang mungkin kita jadi orang yang kuasa, tapi kalau tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga perbuatannya kepada sesama manusia, nah itu bencana besar, bro dulur, bencana besar, betul bencana besar. Nah itu. Makanya jangan sampai kita ini pintar mencari alasan, sangat pintar untuk mencari alasan. Tetapi ketahuilah, alasan apapun tetap yang dicatat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pertama ila qulubikum, baru kedua wa a'malikum. Ya, Allah yang dilihat itu pertama hatimu dulu, baru kedua setelah itu baru amalanmu. Nah itu ya, betul-betul jangan macam-macam dengan aniaya kepada sesama manusia, sekecil apapun jangan. Ya, bahkan di dalam Al-Quran, ya surat Al-Kahfi itu diterangkan ayat 48 itu, di situ orang-orang ketika besok menerima buku amalannya itu mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab yang saya terima ini kok tulisan semua ada, apa yang saya perbuat semua ada, baik yang kecil maupun yang besar semua ditulis di sini. Nah itu. Lah itu para dulur, itu ya. Jadi upayalah, usahalah kita jaga mulut kita, jangan sampai ngerasani orang. Ya, jangan sampai mencaci orang. Sebab itu merupakan satu poin bagaimana orang itu nanti akan ngeroyok semua amal baik kita. Jangan sampai meremehkan kepada orang, karena orang yang kita remehkan itu nanti akan ngeroyok semua amal baik kita, sehingga kita menjadi orang muflis. Gitu, orang muflis. Jangan sampai berbuat salah kepada siapapun. Kita upayakan. Lah kalau dosa kita kepada Allah, ya kita sholat, kita zikir, itu diampuni. Dalilnya seperti itu. Bahkan Nabi menggambarkan lah itu, ketika orang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai 5 kali di dalam sehari semalam itu. Tapi kalau dosanya kepada anak Adam, ya Allah tetap akan menyiksa, bro-bro ya, menyiksa. Itu ya, amal solih dijaga betul, amal solih dijaga betul. Ini
masalah surga kita, masalah neraka kita ya. Masalah hari kiamat itu tidak ada balasan apa-apa kecuali dengan balasan amal dan dosa.